handphone bisa download melalui Play Store. Nah, bagi yang belum memiliki akun Canva, bisa mengklik daftar terlebih dahulu. Nah, namun berhubung saya sudah memiliki akun, maka saya hanya perlu login. Nah, ini tampilan bagi yang telah memiliki akun. Nah, dalam Canva ini memiliki beberapa fitur sesuai dengan yang teman-teman butuhkan. Yang Anda bisa teman-teman lihat ada papan tulis, presentasi, media, video, produk cetak, situs web, dan lainnya. Kemudian karena kita ingin membuat media pembelajaran presentasi, maka yang kita klik adalah presentasi. Sebelumnya kita juga perlu untuk melakukan searching media presentasi seperti apa yang kita butuhkan. Nah, yang saya butuhkan adalah presentasi akuntansi. Maka yang akan muncul adalah template atau slide-slide dari presentasi akuntansi. Nah, seperti yang tertera di layar, presentasi akuntansi, kita perlu lihat ada yang menggunakan RP berbayar, ada yang pro, dan ada pula yang gratis. Tapi yang saya pilih adalah yang template yang gratis. Kemudian selanjutnya akan muncul template-template yang kiranya akan saya gunakan. Nah, di bagian lihat semua itu ada di bagian terakhir digunakan. Klik semua, maka akan muncul template-template yang dibutuhkan. Nah, untuk selanjutnya slide atau tanda atau add page yang di bagian bawah ini. Kemudian kita bisa menambahkan materi yang ingin digunakan. Nah, materi yang saya ambil adalah materi dari komputer akuntansi. Yang mana di dalam media Canva ini kita bisa dengan mudah mengatur ingin memilih font yang mana, ukurannya seperti apa, dan bentuk dari template ataupun efek yang akan digunakan bisa kita atur sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian karena kita ingin menyesuaikan font dengan template, yang kita perlukan hanyalah mengatur bentuk teks atau tulisan yang ada pada slide yang telah kita ketik. Selanjutnya, untuk menambahkan halaman, kita perlu mengklik tambah tanda yang ada di pojok kiri bawah, kemudian mengubah setiap slide yang dibutuhkan sesuai dengan materi yang telah ditentukan. Nah, slide kedua ini adalah rumusan masalah. Untuk selanjutnya adalah slide bagian dari pengertian komputer akuntansi. Nah,
Untuk selanjutnya adalah bagian slide ketiga, yaitu slide ketiga yaitu Microsoft Excel. Kurang lebih cara yang digunakan sama seperti slide pertama dan slide kedua dan slide keempat, slide ketiga. Nah, dan selanjutnya adalah lanjutan dari bagian slide keempat, yaitu Microsoft Excel. Lanjutan dari Microsoft Excel yang caranya kurang lebih hampir sama dengan dengan slide pertama. Kemudian seperti cara yang digunakan pada slide pertama, yaitu tinggal menambahkan dan mengedit sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Yang kali ini materinya adalah Mayop, yang kurang lebihnya cara yang digunakan hampir sama. Untuk selanjutnya adalah add page. Kurang lebihnya semua slide apabila ingin ditambahkan materi, cara untuk menambahkannya sama, yaitu klik add page dan sisa edit atau tambahkan yang ingin atau masih kurang dalam template tersebut. Nah, untuk slide selanjutnya caranya sama, sisa diubah, kemudian tambahkan teks yang ingin dimasukkan ke dalam slide tersebut. Kemudian untuk slide selanjutnya kurang lebih sama caranya, yaitu menambahkan atau mengubah saja teks dan file yang kita butuhkan. Nah, untuk slide terakhir yakni perbedaan sistem akuntansi komputer dan manual. Caranya pun sama, yaitu tinggal menambahkan teks atau mengubah template-template yang telah disiapkan oleh Canva. Nah, untuk slide terakhir yaitu penutup, yaitu ucapan terima kasih. Caranya pun sama dengan slide-slide yang telah saya buat, yaitu bisa menambahkan teks, mengubah dan mengedit sedikit template-template yang telah disiapkan. Nah, untuk penjelasan materinya yakni rumusan masalah. Mungkin karena ada kesalahan sedikit, saya lupa mengubah, jadi saya ubah terlebih dahulu ya teman-teman. Dan selagi mengubah, rumusan masalah yang materi saya yaitu komputer akuntansi adalah pertama, pengertian dari komputer akuntansi, kemudian yang kedua adalah Microsoft Excel, kemudian yang ketiga Mayop Accounting, keempat Zahir Accounting, kelima Accurate Accounting, 6 Krisan Accounting, dan yang ketujuh adalah perbedaan penggunaan komputer akuntansi dan manual. Dan untuk selanjutnya adalah bagian
pengertian dari komputer akuntansi. Apa sih itu komputer akuntansi? Nah, komputer akuntansi adalah program aplikasi yang digunakan untuk mengelola transaksi akuntansi dan menghasilkan laporan keuangan yang diperlukan. Komputer akuntansi bisa juga diartikan sebagai sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengelola data serta informasi mengenai akuntansi dan juga digunakan untuk membuat laporan keuangan suatu perusahaan. Untuk slide berikutnya adalah Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan program aplikasi lembar kerja atau spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang dapat dijalankan pada Microsoft Office dan Mac OS. Selanjutnya, lanjutan dari Microsoft Excel. Microsoft Excel sering digunakan untuk pengelolaan angka dan dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang mudah. Selanjutnya adalah Mayop. Mind Your Own Business adalah sebuah aplikasi komputer akuntansi yang digunakan untuk mengelola data akuntansi. Bisa juga dikatakan Mayop adalah aplikasi akuntansi. Nah, selanjutnya adalah Zahir Accounting. Zahir Accounting adalah yang akan mempermudah pembukuan sehingga jurnal akuntansi laporan keuangan dapat dibuat dengan sebaik-baiknya. Nah, yang selanjutnya adalah Accurate Accounting, merupakan suatu sistem peranti lunak komputer yang diciptakan bagi pencatatan dan pengelolaan keuangan pada setiap jenis perusahaan. Dapat juga dikatakan bahwa Accurate Accounting merupakan aplikasi yang diciptakan. Dan yang terakhir adalah Krisan, merupakan software database yang membantu dalam mempersiapkan formulir-formulir pajak. Dengan menggunakan software ini, persiapan pelaporan menjadi praktis dan efisien tanpa perlu dipusingkan. Nah, yang terakhir adalah perbedaan dari sistem akuntansi komputer dan manual. Dengan semakin cepatnya perkembangan zaman yang modern ini, sistem akuntansi manual pun mulai digantikan dengan sistem akuntansi komputer, di mana sistem ini lebih banyak memiliki keunggulan daripada sistem komputer dan manual. Memiliki beberapa perbedaan yang dapat dilihat dari karakteristiknya. Terakhir adalah ucapan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk melakukan sebuah presentasi dan melakukan dan mengerjakan tugas membuat media pembelajaran melalui Canva. Nah, dan untuk selanjutnya sedikit informasi mengenai tambahan fitur-fitur dari Canva. Yang pertama adalah template yang bisa teman-teman lihat. Ada berbagai macam template yang bisa kita gunakan. Kemudian kita bisa mengunggah foto atau file yang ingin dimasukkan ke dalam slide Canva. Kemudian ketika ada teks, bisa menambahkan teks yang sekiranya teman-teman anggap masih kurang atau perlu diperbaiki, teman-teman bisa klik bagian teks. Kemudian ada proyek. Proyek ini berisi proyek-proyek Anda selama menggunakan media Canva. Jadi setiap proyek yang dilakukan maka akan tersimpan dengan rapi. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Selanjutnya ada video. Kita bisa melakukan rekam diri sebenarnya melalui Canva. Selanjutnya ada aplikasi. Aplikasi ini teman-teman bisa lihat ada gaya, ada audio, ada grafik. Jadi di Canva ini begitu menarik digunakan sebenarnya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di layar, saya sedang melakukan animasi atau sebuah untuk mengedit agar Canva saya atau PPT saya terlihat lebih menarik ketika dipresentasikan. Jadi saya sedang memilih animasi seperti apa yang tepat.
dan seperti apa yang saya sukai atau inginkan. Nah, di bagian ini adalah bagikan. Di sini kita bisa menyimpan atau mengunduh file dari media Canva. Nah, kita juga bisa mengirim tautan atau link dari Canva yang telah kita buat dengan syarat setelah melakukan perubahan yang siapa saja yang boleh melihat Canva yang kita buat. Nah, untuk selanjutnya adalah untuk menyimpan dalam bentuk PPT. Teman-teman hanya perlu klik bagian pada pojok kanan atas, kemudian klik lainnya. Ini adalah beberapa fitur atau beberapa cara kita untuk bisa menyimpan Canva ini. Nah, di bagian lainnya ini kita bisa memilih bentuk atau kita ingin menyimpan Canva, baik itu dalam bentuk Instagram, gambar, PDF, ataupun dalam bentuk PPT. Nah, yang saya cari ini adalah Microsoft PowerPoint atau PPT. Nah, cukup mengklik saja icon PPT, maka akan muncul, lalu klik unduh dan tunggu beberapa saat. Maka media pembelajaran Canva telah siap teman-teman gunakan. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.